Hai Aquarius, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi ya buat Aquarius. Skenario yang dia buat ini luar biasa, buat kamu tercengang hebat. Namun penting saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa saja resonate, bisa saja tidak. Dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Five of Pentacles, ada Temperance, Seven of Swords, di sini ada Nine of Cups, dan ada The Hierophant. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau dengan bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu, oke? Dari tebaran kartu ini saya melihat sepertinya ada situasi atau keadaan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Saya melihat kamu dalam kesedihan, kamu terluka, kecewa, entah karena ada yang mengkhianati kamu atau mungkin menipu kamu. Artinya di sini ada skenario yang seseorang buat yang membuat kamu berada dalam situasi ini. Ada seseorang yang mungkin kamu percaya ternyata mengkhianati kamu. Seseorang yang kamu berikan kepercayaan ternyata justru menyakiti perasaan kamu. Yang pada akhirnya membuat kamu dalam situasi atau kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ini bisa dalam sebuah hubungan atau bahkan pasangan kamu sendiri yang ternyata justru menjerumuskan kamu. Atau bahkan orang kepercayaan kamu, teman dekat, atau bahkan bisa saja ada salah satu keluarga atau siapa saja teman atau sahabat yang orang kamu percaya ya, orang kamu yang percaya yang justru membuat kamu jadi seperti ini. Dalam keterpurukan, dalam kesulitan, ini bisa tentang dalam finansial ya, karena mungkin kamu terlalu percaya, mempercayakan sesuatu hal terhadap seseorang ini yang pada akhirnya membuat kamu ya bisa kehilangan semuanya. Oke. Kehancuran. Sulit untuk kamu sepertinya saat ini untuk bangkit ya, karena rasa kecewa yang mendalam terhadap seseorang yang kamu sangat percaya. Itu yang membuat kamu di sini sulit kembali untuk melangkah, sulit kembali untuk membuka diri, sulit kembali untuk bangkit. Pikiran kamu masih terpengaruh dengan hal-hal yang pernah terjadi dulunya, yang saat ini sepertinya ada hal ya yang membuat kamu mungkin untuk jeda sesaat, untuk saat ini lebih fokus terhadap diri kamu sendiri dulu, untuk lebih menata hati dan pikiran kamu, untuk kembali bisa mendapatkan keseimbangan, untuk lebih bangkit lagi, karena saya melihat pada akhirnya kamu akan kembali mendapat keseimbangan dalam hidup ya. Mungkin saat ini kamu berat untuk melangkah, tidak bisa untuk bangkit, karena walau bagaimanapun ya ada support dari seseorang, tetapi di saat diri kamu sendiri yang tidak mau bangkit ya nggak bisa juga.
Oke, jadi support yang paling penting itu adalah dari dalam diri kamu sendiri. Apakah kamu ingin memulai sesuatu? Apakah kamu ingin bangkit, ingin merubah keadaan? Itu jawabannya ada pada diri kamu sendiri. Tapi ada temperance, saya melihat meski butuh waktu yang tidak sebentar, tapi pada akhirnya kamu akan kembali mendapatkan keseimbangan untuk kembali melangkah, untuk kembali melanjutkan kehidupan. Ya meskipun harus dimulai kembali atau dimulai lagi dari nol ya, entah itu dalam bisnis, karir, atau dalam hubungan. Tetapi di sini saya melihat akan ada saatnya kamu benar-benar menemukan yang terbaik, menemukan sesuatu hal yang sesuai dengan fashion kamu, keinginan kamu. Oke, meski butuh waktu, butuh jeda, butuh proses, tapi pada akhirnya kamu akan kembali bangkit, kembali melangkah. Ada Seven of Swords dan saya melihat di sini nggak ada yang nggak mungkin ya. Ya mungkin dalam sebuah hubungan ada seseorang yang sebenarnya punya rasa sama kamu. Ya mungkin dari kegagalan kamu, dari keterpurukan kamu, dari kehancuran kamu, entah itu dalam sebuah rumah tangga. Ada seseorang yang mungkin menaruh perasaan, Seven of Swords, menaruh perasaan terhadap kamu, ingin berjuang untuk kamu. Ya mungkin di sini harus berjuang untuk pembuktian ya, karena memang saya melihat kamu nggak mudah untuk membuka hati, nggak mudah untuk menjalin kembali sebuah hubungan. Dan saya melihat di sini sepertinya orang ini harus ekstra untuk lebih bisa membuktikan, untuk lebih bisa membuat kamu yakin dan percaya bahwa di sini ada niat yang baik dan ada ketulusan, karena saya melihat sulit untuk kamu kembali membuka hati. Tapi yakin tentang perjuangan seseorang ini, seseorang yang sepertinya punya karakter yang tidak akan menyerah ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Yang mungkin di sini pernah terjadi penolakan juga. Kamu juga pernah nolak dia, tetapi dia kayaknya nggak putus asa, dia nggak nyerah. Dia berusaha untuk membuktikan bahwa di sini ada kebaikan, ada ketulusan, ada perjuangan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Ya mungkin memang sulit pastinya, karena kamu berada di situasi atau kondisi yang krisis kepercayaan terhadap seseorang, pernah disakiti. Tapi saya melihat kamu akan terlepas dari belenggu itu. Perlahan kamu juga akan lebih bisa menyadari bahwa nggak mungkin hidup kamu terus-terusan dalam keadaan yang seperti ini. Kamu menginginkan sebuah perubahan. Ya, saya melihat kamu saat ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan ya. Tentunya kamu lebih spiritual ya, mungkin tentang kesedihan, kekecewaan yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu tersadar, membuat kamu yakin akan selalu ada yang terbaik. Ya, apapun yang terjadi dulunya ini punya alasan untuk kamu, punya latar belakang untuk kamu. Artinya ini bisa saja tangga untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Ya memang awalnya mungkin sangat menyedihkan, membuat kamu kecewa, tapi pada akhirnya akan ada hikmah dari semua itu. Ada the hero path. Kuncinya adalah di diri kamu. Tetaplah berprasangka baik terhadap apa yang ditakdirkan Tuhan. Sesakit apapun, bagaimanapun kecewanya kamu, yakin itu adalah prosesnya. Itu adalah sesuatu hal yang bisa membentuk diri kamu jadi lebih positif, lebih bisa kuat, lebih bisa bertahan dengan situasi atau kondisi apapun. Yang pada akhirnya kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Saya melihat kamu sudah cukup punya pertahanan yang kuat dalam diri kamu untuk bisa melewati situasi atau kondisi ini. Meski tidak mudah, meski butuh proses, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk melewati semua ini, mampu untuk keluar dari belenggu kesakitan atau kesedihan dan bahkan kekecewaan yang sangat mendalam. Oke? Ini bisa tentang sebuah itu tadi pengkhianatan, tentang orang yang kamu percaya justru menzolimi kamu, atau mungkin di sini berpura-pura baik di depan kamu tetapi di belakang kamu ternyata nusuk kamu. Itu yang mungkin terjadi ya. Kita lanjut.
Di sini ada go will, ada embrace the flow of life. Di sini juga ada take a breather, ada go deeper, dan di sini ada detox. Dari tebaran kartu ini, saya melihat saat ini kamu lebih menjadi pribadi yang lebih tenang ya. Kamu tidak mau terburu-buru, tidak mau tergesa-gesa dalam proses. Kamu lebih menikmati proses kamu, lebih tidak mau memaksakan sesuatu hal. Kamu lebih fokus terhadap hal-hal yang positif. Tapi di sini saya melihat kamu sudah benar-benar punya tujuan ya dalam hidup. Kamu punya target yang ingin kamu capai. Tapi tidak mau memaksakan. Kamu tidak mau terburu-buru. Kamu lebih kepada lebih fokus bagaimana caranya kamu untuk bisa meraih agar tidak ada lagi kegagalan. Oke, kamu punya target, entah itu dalam sebuah hubungan atau dalam karir atau dalam bisnis, tapi kamu lebih berhati-hati saat ini, lebih waspada agar kamu tidak salah lagi dalam menilai, agar kamu tidak gampang lagi dipengaruhi yang pada akhirnya bisa saja merugikan kamu, akhirnya membuat kamu dalam penyesalan. Kamu punya fokus, punya target yang ingin kamu capai dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Bercermin, belajar dari apapun yang pernah terjadi, dari apapun yang pernah kamu lalui dalam hidup ya. Yang pada akhirnya saya melihat di sini kamu akan lebih bisa bernapas, lebih lega, pada akhirnya kamu mampu melewati semua ini. Mampu melewati, ya mungkin kamu rasa ini adalah ujian, cobaan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, ya memang harus ini dulu yang kamu lewati. Kamu bercermin dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, entah sebuah pengkhianatan, baik oleh orang terdekat atau siapapun. Tapi di sini kamu yakin semua akan baik-baik saja, kamu akan bisa sembuh dari luka itu, berjalannya waktu, berlahan tapi pasti, kamu mulai menemukan diri kamu kembali, kepercayaan di diri kamu kembali, meski sempat putus asa, tentunya itu adalah hal yang sangat wajar terjadi, tapi kamu nggak mau lama-lama dalam keputusasaan. Kamu ingin bangkit, menemukan kembali fashion kamu, menemukan kembali jati diri kamu, tentang apa yang ingin kamu capai, tentang apa yang ingin kamu raih dalam kehidupan. Kamu punya target, kamu punya goals di sini. Dan dengan itu kamu harus berpikir positif. Kamu nggak bisa terus-terusan berpikir tentang kekecewaan, kesedihan, ketakutan, atau kekhawatiran tentang apapun yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu. Kamu harus buang pikiran itu jauh-jauh, pikiran tentang takut gagal lagi, atau takut disakiti lagi, takut salah lagi dalam mengambil keputusan, takut merasa menyesal lagi. Tapi itu adalah dinamika dalam hidup yang memang mau nggak mau harus kamu jalani. Dan di sini saya melihat kamu sudah cukup paham, kamu sudah cukup belajar, pada akhirnya kamu benar-benar mampu untuk melewati situasi dan kondisi ini, bercermin dari apapun yang telah terjadi. Oke, karena di sini saya melihat kamu sudah lebih mendapatkan keseimbangan, lebih bisa menyatukan antara hati dan pikiran kamu, lebih realistis. Ya mungkin selama ini kamu melihat seseorang itu hanya dari luarnya saja, tapi saat ini kamu lebih detail, lebih berhati-hati, lebih punya waktu untuk bisa menilai seseorang itu tidak terburu-buru. Artinya itu adalah bentuk dari kewaspadaan kamu, lebih melindungi diri kamu dari hal-hal yang dulunya pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Berusaha untuk lebih berpikir positif untuk sebuah perubahan yang ingin kamu lakukan, tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Oke? Baik dalam hubungan, finansial, karir, atau apapun yang saat ini kamu jalani. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya jadi lebih baik, untuk lebih bisa menyesuaikan diri dengan sebuah perubahan, karena hidup akan ada hal-hal yang mengejutkan terjadi, tetapi di sini kamu sudah cukup kuat untuk bisa menghadapi apapun yang akan terjadi nantinya. Karena hidup adalah kejutan, bisa tentang kesedihan atau bisa tentang kebahagiaan.
Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!